Nah, kalau tadi Mas Ajra kan sudah menyampaikan pengalaman atau apa yang dirasakan ketika studi di luar negeri, bahwa ternyata terkelompok-kelompok juga ya Mas ya, para pelajar itu, jadi sesuai regionalnya, jadi lagi-lagi tetap mengelompok-mengelompok, jadi tidak ada semangat persatuan atau kesadaran bahwa kita nih sebagai warga negara yang satu gitu loh, Indonesia, sehingga tidak lagi ada rasa kepedulian yang besar gitu terhadap isu-isu yang lagi dihadapi oleh Indonesia. Nah, berikutnya nih ke Pak Eko, saya juga ingin tahu nih perspektifnya Pak Eko sebagai tokoh masyarakat di sini. Apakah pengelompokan atau kepentingan-kepentingan kelompok itu juga masih mendominasi, jadi mengalahkan rasa kepedulian mereka masyarakat itu terhadap isu yang lebih gede gitu loh, tentang kesadaran sebagai masyarakat Indonesia yang seharusnya itu satu. Ya, setelah mendengar pernyataan dari Mas Ajra tadi yang kuliah di luar negeri dan dijabarkan oleh dosen dari akademisi, dosen FISIP UNER Pak Angga tadi juga, saya pribadi sebagai tokoh masyarakat, dalam persepsi tokoh masyarakat, kami ini akhirnya dalam benak pikiran saya ini kan muncul pemikiran begini, wah kalau begini jauh dong api dari panggang ini. Apa harapan dari warga masyarakat ini tidak tersampaikan. Tidak, ternyata fakta yang realita yang disampaikan oleh Mas Adra tadi, wah jauh api dari panggang ini kalau begini ini. Padahal harapan kita sebagai warga bangsa, apa yang dijelaskan oleh Pak Angga tadi juga sebetulnya, kalau saya sebagai warga masyarakat boleh berpendapat, harus kembali ada inisiator. Kalau temuan saya ya begini, harus pulang ke Indonesia, PBI pulang ke Indonesia, balik ke luar negeri itu harus bawa misi. Bawa misi intinya menjadi inisiator tadi. Karena yang dipaparkan oleh Pak Angga tadi kan harus dimunculkan inisiator. Inisiator yang bagi PBI yang ada di luar negeri, bagaimana dulu inisiatornya adalah Raden Mas Panji Sosrokartono, artikelnya sehingga dikutip oleh redaktor Medan Priayi yang miliknya RSI, itu dikutip dari artikelnya Raden Mas Panji Sosrokartono. Jadi Indonesia Merdeka itu dikutip oleh redaksi yang ada di Indonesia di Nusantara waktu itu. Kalau tidak salah Medan Priayi itu redaktornya, yang ditulis oleh itu redaktornya punyanya dari Rasul Makso ke Serikat Islam waktu itu, sebelum menjadi Hindia Belanda, utusan Hindia oleh Bos Cokro Aminoto, itu masih zamannya Samanhudi. Jadi kalau begitu inisiatifnya ya pulang ke Indonesia itu nantinya akan bawa visi dan misi apa yang didengar dari ketemu dengan kelompok, mengadakan diskusi, pertemuan, atau istilahnya dulu kongres ya, pertemuan perserikatan itu sebagai inisiator yang kuliah di luar negeri itu pulang ke Indonesia, mengajak entah itu satu fakultas, satu universitas, atau beda universitas tapi satu fakultas, itu juga sangat penting menjadi nanti dibawa sebagai inisiator. Membawa apa? Sebetulnya apa sih masalah-masalah yang ada di negara kita ini? Kan tujuan visi misinya itu menjadikan, kalau dulu visi misinya merebut yang namanya suatu kemerdekaan bangsa, hidup sebagai bangsa sendiri. Lah sedangkan saat ini kemerdekaan sudah kita rebut, dan bagaimana generasi muda mengisi dan menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang maju. Visinya ini menjadi negara yang lebih maju dari saat ini gitu loh. Jadi harapan kami sebagai perspektif sebagai warga masyarakat, harapannya supaya bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang maju. Punya harapan salah satunya adalah mahasiswa
kalangan akademisi, sosial masyarakat keagamaan itu yang ikut andil di dalamnya untuk mendorong sebagai inisiator di internal dalam negeri untuk memberikan wawasan kepada Masyarakat pelajar atau mahasiswa yang ke luar negeri, di mana di sana nanti karena memang kenapa belajar ke luar negeri, karena peradaban di luar negeri memang selangkah lebih maju dari kita. Lah, apa yang ada di sana nanti, bagaimana tadi sampai tidak mendengar sampai bagaimana Omnibus Law tidak didengar oleh pelajar-pelajar di luar negeri, sedangkan pelajar di Indonesia sendiri, negara sendiri, di internasional melakukan aksi gitu. Jadi bagaimana ya, saya sendiri sebagai tokoh masyarakat menyikapi aksi Omnibus Law kemarin itu juga bagaimana pola pikir mahasiswa sekarang ini. Apa tidak dibaca dulu, umpama pil minum pil tidak dibaca aturan minumnya, langsung telan saja atau gimana? Saya bingung, jadi warga masyarakat ini jadi bingung. Endingnya buruh. Dari dulu pergerakan itu mengatasnamakan buruh. Itu kalau melihat sampai ke belakang kita dalam sejarahnya, Cokro Aminoto dalam pergerakan revolusi dulu itu memang memperjuangkan serikat buruh ya Pak Angga ya. Nah ini jadi ini mahasiswa juga bagaimana ya, apa tidak dipelajari dari kalangan elit intelektual, mestinya harus jangan dulu melakukan aksi, bukan kami tidak setuju, tapi aksi itu harus benar-benar valid gitu loh, harus benar-benar bagaimana pro rakyat gitu loh. Apakah ini pro rakyat atau tidak? Kalau memang tidak, harus. Karena melakukan aksi juga dijamin oleh undang-undang, kebebasannya juga dijamin. Karena ini tapi harus pahami dulu bagaimana Omnibus Law gitu kan. Harapan kami sebagai warga masyarakat meminta ke kalangan akademisi, sosial agama, para dosen, dan satu-satunya harapan yang paling ujung tombak kami adalah generasi muda, mahasiswa ini. Jadi itu mungkin yang sementara bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambah, mungkin di bidang sosial agama, Gus Yusuf mungkin bisa menambahkan, ya, atau saya kembalikan ke Mbak. Kalau menurut Pak Eko ini kan banyak harapan ya dari masyarakat kepada para generasi penerus bangsa, terutama para akademisi atau mereka yang lagi studi di luar negeri, karena kan menurut Pak Eko dan saya pun juga berpikiran yang sama bahwa mereka yang studi di luar negeri harusnya lebih visioner. Nah, ketika mereka lebih visioner, harusnya juga rasa kepedulian itu menjadi berlebih gitu loh, karena mereka bisa melihat, pastinya kan lebih berpengetahuan ya dalam asumsi saya ya, karena mereka sebagai pelajar yang mengenyam pendidikan di negara yang jauh lebih maju daripada Indonesia. Nah, ya. Mungkin kalau saya lihat tadi kan harusnya kan pintar, bukan pintar, ya setidaknya sadar, berwawasan luas tentang negara. Ini yang walaupun sekarang kan mahasiswa itu lebih memang menjurus kepada satu misalkan software engineering atau bisnis atau belajar ekonomi, tapi pengetahuan tentang kenegaraan atau kebangsaan ini yang kurang, yang akhirnya karena kurangnya minim ilmu pengetahuan, akhirnya tidak muncul kesadaran itu. Mereka jadi ya bodoh amat, nggak tahu, karena mereka nggak tahu, kurang sadar, kesadaran akan kebangsaan itu yang kurang. Tapi itu menarik loh, karena kan sebenarnya Bung Karno sendiri tidak berangkat dari seorang sarjana politik, bukan sarjana sejarah atau apa gitu ya, dari arsitek malah. Iya kan, jadi beliaunya kan sekolah di ITB ya, yang sekarang ITB. Nah sebenarnya apapun prodinya, jadi kalau kita punya semangat kebangsaan yang tinggi itu nggak menjadi masalah lah bidang ilmu apa yang sedang kita pelajari gitu. Dan isunya sebenarnya kalau saat ini, kalau pengalaman tadi Mas Ajra ini bicara kok nggak ada yang peduli masalah Omnibus Law, sebenarnya isu itu juga tidak juga terlalu penting dalam hal untuk dibahas untuk anak-anak mahasiswa di luar, tapi itu sebagian dari isu yang mestinya mereka juga punya kepedulian. Itu sebenarnya saya kira yang mau disampaikan Mas Ajra. Banyak lagi isu yang lain, isu ketidakadilan sosial, ya kan, isu hukum, isu pendidikan gitu kan. Nah kebetulan yang lagi hits saat ini yang dialami
yaitu tadi sebenarnya bukan masalah kita mau ngebahas Omnibus Law, sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mengajak mahasiswa Indonesia di luar negeri ini untuk peduli semua hal tentang isu-isu kebangsaan yang terjadi di Indonesia. Tidak Omnibus Law aja. Yang itu juga akan membuat mereka jadi lebih peduli dan empati gitu. Kalau tidak dimulai, khawatir nanti akan semakin hilang identitasnya, karena penting itu. Kalau sudah identitas satu saja yang sudah terkikis, itu gampang sekali identitas kita sebagai warga negara besar ini, Indonesia ini, jadi hilang. Bahkan ujungnya jelek ya, malah jadi minderan, balik lagi ke masa lalu. Padahal bayangkan seorang Bung Karno ini di mana-mana diulukan di seluruh dunia, padahal dari negara yang baru saja merdeka gitu kan. Nah, ini yang kita mau ngajak teman-teman anak muda khususnya pelajar di dunia ini, pelajar Indonesia di seluruh dunia, untuk yuk kita berinisiasi, paling tidak menjadi inisiator buat kalangan sendiri yang kecil, kemudian menjadi skup yang lebih besar, peduli kepada masalah-masalah kebangsaan yang dihadapi oleh bangsa kita tercinta. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih. Nah, terima kasih Gus Yusuf tambahan wawasannya. Kita kan tadi sempat ngobrol ya bahwa ada perbedaan-perbedaan di ragam perbedaan di PPI ya, karena masih regional base banget gitu ya. Jadi semangat kesatuannya pun juga tidak setebal dulu gitu. Nah, saya ingin kembali lagi nih ke Mas Galang, dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Angga. Sebenarnya waktu dulu Kongres Pemuda itu kan Indonesia masih belum terbentuk ya. Jadi yang terlihat itu kan masih sangat kental dengan bukan etnis juga ya, bangsa ya. Jadi kamu dari mana, dari Sumatera kah? Itu kan masih sangat tebal juga gitu ya. Nah, terus kemudian apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Sumpah Pemuda? Karena kita tadi tahu ya bahwa Indonesia, sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa terdiri dari banyak sekali bangsa, belum lagi kita bicara bahasa, dalam satu pulau aja bisa berbeda-beda. Nah, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi Sumpah Pemuda itu? Kan sebenarnya sudah enak-enak aja tinggal di pulau masing-masing, di regional masing-masing. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin terkait berangkat dari sosio-historis, mungkin tadi Mas Angga sudah cukup lengkap, bahkan menjelaskan bagaimana sejarah persatuan antar Yong ya, Yong di Yong Ambon, Yong Celebes. Mungkin saya juga ingin menjawab nyambung di awal tadi. Ada persoalan-persoalan yang memang yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Jadi begini, saya ingin melihat latar belakang, saya ingin mempertegas lagi, latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Memang satu mungkin dari sejarah. Saya kira pendidikan sejarah itu menjadi pendidikan yang sangat fundamental menurut saya. Mungkin teman-teman di PPI pun itu saya kira mungkin basically-nya memang minimal dia harus baca sejarah, atau setidaknya dari berbagai latar belakang itu, semacam kayak tadi Yong Celebes, Yong Ambon, ada teman PPI mungkin dari Sulawesi ya, Mas Azra, dari Kalimantan, dari apa. Minimal kalau mereka mengetahui bagaimana kegigihan para tokoh muda ketika itu dari Yong Celebes. Ada satu nama yang cukup menarik, perempuan namanya Agustin Magdalena Waworuntu itu. Perempuan tapi luar biasa. Andaikan teman-teman dari Sulawesi PPI mungkin membaca bagaimana kegigihan Agustin Magdalena Waworuntu, lalu mungkin ada Johannes Laimena kalau saya nggak salah itu Jong Ambon, lalu ada Muhammad Yamin, ada Sultan Takdir Ali Sabana untuk di Yong Sumatren, dan lalu ada di Jong Java dengan Sugondo, Muhammad Abrani dan lain-lain. Saya kira basically-nya mungkin itu ya, sejarah itu. Lalu bagaimana munculnya akhirnya Sumpah Pemuda. Kalau saya kembali lagi di pertanyaannya Mbak Afifah tadi, saya kira memang ketika persoalan kebangsaan ini menjadi persoalan yang sangat penting ya, sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk mencapai kemerdekaan.
pertemuan antara Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Sumatren yang memiliki visi yang sama dengan bahasanya Pak Eko tadi, lalu pakai misi yang sama untuk membuat sebuah perkumpulan secara ideologis yang sedang membedakan dengan pra 1900, yaitu pendekatan secara fisik dan kultural yang saling primordialistik. Nah ini yang membedakan mungkin. Tadi kembali lagi ke Mas Azra, ketika identitas primordialistik itu lebih kuat katakan, ya ini kita kembali lagi ke kubangan yang sama saya kira. Kalau masih ada sekat-sekat, tadi ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa katakan. Sekali lagi kita kalau belajar sejarah bagaimana munculnya itu, mereka melepaskan sekat-sekat itu dan melahirkan sebuah 3 mantra suci saya kira memang yang sampai hari ini mantra suci. Iya, itu sangat relevan kalau kita bicara bagaimana soal tanah air Indonesia, bagaimana bicara soal bahasa tadi dengan Mas Angga, bahasa nggak hanya secara teks, orang memahami banyak bahasa asing, tapi dalam bahasa secara politik progresif, katakan keadilan sosial, bagaimana proses demokrasi hari ini, itu yang jadi jauh lebih penting. Lalu terkait dengan semangat kebangsaan, nah saya kira apa yang memang menjadi latar belakang dulu itu memang harus dipahami betul secara sosiohistoris, bagaimana perjuangan para Yong Ambon, Yong Java yang akhirnya pun mereka di tahun 1930 setelah Sumpah Pemuda melahirkan sebuah namanya Perkumpulan Indonesia Muda. Artinya inilah menjadi salah satu sejarah yang harus terus kita gaungkan, termasuk kita hari ini. Saya kira persoalan eksternal, saya ingin membaginya eksternal internal. Eksternal luar negeri mungkin is oke lah, karena mungkin ada, meskipun jarak masih kita bisa nafikan dengan teknologi ya, tapi di sisi internal sendiri pun kita juga ada problem saya kira terkait dengan Sumpah Pemuda. Makanya untuk itu saya pikir dengan aktivitas kita hari ini bagian dari challenge. Mungkin Mas Azra bisa menduplikat apa yang ada di hari ini untuk melakukan sarasehan di sana, katakan dengan suasana musim salju, katakan lalu ngobrol Sumpah Pemuda, bikin, kalau saya pakai bahasa kampus mungkin kurikulum. Jadi diskusinya ada kurikulumnya. Oh, next kita bicara ini ya, next time kita bicara ini, next time kita bicara ekonomi, next time kita bicara teknologi, tapi dengan konsep besarnya adalah kebangsaan Indonesia. Saya kira latar belakang keilmuan, ya menurut saya dari politik memang tidak jadi masalah selama memang pondasi dasarnya bicara soal bangsa Indonesia. Mungkin itu pun juga yang terjadi ketika zaman dulu. Saya kira juga ilmu politik secara teks juga mungkin tidak banget. Tadi Soekarno dari arsitek ya, di ITB. Saya kira memang bukan menjadi halangan juga. Jadi latar belakang itu yang perlu dipahami secara sejarah dulu. Saya kira basically-nya di situ, sosiohistoris dipahami, lalu direfleksikan dengan kondisi hari ini, termasuk bagaimana memaknai 3 mantra suci tadi secara lebih mendalam. Dan kalau saya di kampus itu saya mencoba tadi ya terkait bagaimana persoalan-persoalan yang sangat yang sangat real itu kita selesaikan dengan cara yang sangat teknis, contoh perdebatan dan lain-lain, termasuk ada mahasiswa dari, kebetulan tempat saya di WK itu banyak dari Indonesia Timur ya, dari minoritas katakan ya, masuk ke Jawa, dari non muslim masuk ke sini. Tapi kita coba untuk mendudukkan teman-teman mahasiswa ini dalam kesetaraan, dalam hal organisasi, ketua, dalam hal perkuliahan, duduk di depan, lalu ada pertanyaan dibagi rata. Jadi hal yang sangat teknis itu yang kita munculkan semangat Sumpah Pemuda di level yang paling mikro. Saya kira mungkin dari kita semua punya latar belakang yang beda-beda, tapi solusi secara mikro itu menurut saya lebih tepat. Mungkin Gus Yusuf di sosial agama, Pak Eko di masyarakat, dengan membangun semangat diskusi antar masyarakat, kita kumpul bareng seperti ini bicara bangsa juga bagian dari upaya itu. Saya kira mungkin itu. Saya tadi itu jadi keinget pidato Bung Karno ya, dia waktu itu bicara di hadapan orang banyak, masyarakat luas. Dia itu menyampaikan meskipun saya ke luar negeri mau kemanapun itu tetap di hati itu tetap Indonesia. Jadi dia tetap memikirkan, dia sampai sebut tukang becak lah, orang siapapun lah, petani, tukang apa segala macam itu dia sebutkan bahwa meskipun saya di mana-mana saya tetap mengingat rakyat saya, terus kemudian mengingat well-beingnya Indonesia ini menjadi kepentingan utamanya beliau ketika melakukan kunjungan-kunjungan atau membawa misi-misi yang menjadi isu waktu itu di Indonesia. Harusnya hal-hal tersebut bisa menjadikan contoh ya buat para pemuda sekarang ketika berada di luar negeri, bahwa mau dealing dengan siapapun, apapun yang menjadi bidang studinya, tetap Indonesia itu
harus menjadi fokus utama mereka, membangun negeri itu harus menjadi fokus utamanya mereka. Saya tadi juga menarik juga sih seperti yang disampaikan Mas Galang di universitasnya itu, saya rasa itu kayak miniatur Sumpah Pemuda ya. Jadi memberikan wadah kesempatan yang sama sehingga mau dirimu tuh dari Indonesia paling timur sekalipun ketika berada di Jawa pada waktu itu kan juga Sumpah Kongres Pemuda itu kan orang dari timur Indonesia datang ke Jakarta, mereka mendapatkan kesempatan yang sama kan ya untuk memberikan pendapatnya, untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi ini mungkin bisa ditiru dan sebenarnya tidak hanya di universitas ya Mas ya, di masyarakat pun mungkin ya Pak Eko. Jadi kan pastinya ada berbagai latar belakang saya kira kan ada bisa banyak etnis juga berkontribusi. gitu loh kan, pendatang juga pastinya banyak nih di Surabaya. Jadi mungkin itu bisa apa ya, miniatur Sumpah Pemuda itu seharusnya bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Itu tuh contoh yang menurut saya keren banget sih. Jadi mulai dari yang kecil-kecil ini, tapi kalau dilakukan secara menyeluruh, saya rasa bisa jadi budaya yang harusnya bisa kita lestarikan ya. Jadi menanamkan kembali Sumpah Pemuda melalui hal-hal yang sangat apa ya, yang teknis itu tadi yang ya, sangat mikro, dan mungkin tambahan sederhana. sedikit dengan kemampuan teknologi seperti kita hari ini pun kita bicara di sini ya, Mas Angga, Gus Yusuf, Pak Eko, Azra, mudah-mudahan nanti tersebar di teman-teman di Papua, teman-teman di Sulawesi. Jadi menginisiasi teman-teman di tempat lain untuk melakukan mungkin minimal hal yang sama, dalam arti kita bicara soal kebangsaan. Kemudian di rumahnya almarhum Mbah Cokro yang sangat sangat syarat dengan apa tuh sejarahnya. Saya kira di tempat lain tuh pasti punya tempat-tempat sejarah yang bisa kita gunakan sebagai refleksi kita juga. Itu yang dengan kemampuan teknologi saya kira itu bisa, terutama yang di luar negeri saya kira juga sangat-sangat bisa untuk itu. Mungkin itu. Iya. Kalau ini kan sebenarnya menumbuhkan sense of belonging ya. Jadi masyarakat yang tidak dari Jawa itu juga merasa menjadi bagian dari Indonesia, karena ketika kita bicara Indonesia itu biasanya orang-orang hanya fokus di Jawa aja, padahal Indonesia kan tidak hanya Jawa gitu. Nah, saya penasaran juga nih dengan pendapatnya Mas Angga. Kalau zaman dulu ketika diinisiasi Sumpah Pemuda itu kan mereka datang nih dari beragam wilayah di Indonesia, datang ke Jakarta, mereka kembali ke masing-masing daerah membawa semangat persatuan Indonesia. Nah, apakah hal-hal seperti itu tuh masih dirasakan nggak sih Mas sebenarnya? Oke, saya mau kasih penjelasan yang berangkat dari sejarah dulu ya. Nah, ini penting nih ketika kita misalnya sudah masuk bahwa kebangsaan Indonesia itu penting. Nah, kemudian kebangsaan Indonesia yang seperti apakah yang harus dimajukan? Kira-kira seperti itu kan. Tadi sudah diulas tentang kebangsaan Indonesia yang tidak Java sentris. Bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke kan gitu kan. Nah, juga kemudian dengan berbagai hal itu maka tempat ruang-ruang geografis yang lain, teritori yang lain, wilayah yang lain itu juga harus diberikan ruang. Karena apa? Karena Indonesia ini kebangsaannya dan komitmen bersama dengan Pancasila itu diikat melalui konsensus tentang bagaimana merumuskan nilai-nilai penting tentang kemanusiaan gitu, tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang kemanusiaan, persatuan, terus kerakyatan, demokrasi itu, dan keadilan sosial yang paling penting. Nah, kalau keadilan sosialnya nggak tercipta ya bagaimana kemudian kita merumuskan konsensus bersama tadi. Nah selain kemudian juga recognition ya, pengakuan terhadap Indonesia bukan hanya Jawa, ada satu hal yang penting juga saya pikir juga harus diulas, itu tentang sekarang ini muncul tumbuh sentimen-sentimen primordialisme, tribalisme, etnisisme, atau dalam bahasa sekarang itu isunya itu yang di mana-mana kan, kayak di Amerika Serikat, di Inggris juga populisme kanan. Jadi bahwa perasaan bahwa yang warga negara yang bangsa asli itu cuma gue gitu kan, yang lain enggak. Nah, kemudian yang dianggap bahwa siapa yang saya, ya kaum pribumi gitu kan. Artinya apa? Orang Arab bukan bagian, ada yang mengatakan bukan Indonesia, ada yang sentimen Arabofobik gitu kan. Tapi juga sentimen yang anti Cina kayak gitu kan. Nah, mari kita lihat bahwa Sumpah Pemuda dan proses selanjutnya konstruksi kebangsaan ini memberikan pelajaran yang sangat berarti. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita ngelihat Sumpah Pemuda itu, ada juga pemuda-pemuda dari Tionghoa yang ikut serta dalam berikrar tentang kami adalah bagian dari bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, bahasa Indonesia. Ada Lin Kum Hian, kalau nggak salah saya namanya. Itu yang jadi bagian itu. Nah, tidak hanya itu, tapi juga pertemuan rumah dari Sumpah Pemuda itu yang punya orang Tionghoa. Iya. Iya kan? Tidak hanya itu,
ketika sudah rapat, ya kan 2 kali Sumpah Pemuda. Setelah selesai itu, ini hasil Sumpah Pemuda mau diapain nih, gitu kan? Pertanyaan selanjutnya kan mau diapain? Kalau nggak dipublikasi di media, akhirnya cuma jadi cangkruan, jadi nongkrong-nongkrong. Dipublikasi di koran media namanya Sinpo yang punya orang Tionghoa. Tidak hanya tentang acara Sumpah Pemuda, juga dipublikasi tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya.